Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Hingga pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita nikmat untuk dapat bertemu walaupun masih dengan secara online, melanjutkan kegiatan belajar fikih ibadah kita. Mudah-mudahan walaupun kita belajarnya masih dengan secara online, kita tetap bersemangat, kita tetap bersungguh-sungguh, kita tetap serius, fokus, istiqomah, dan tidak kalah pentingnya lagi, kita tetap ikhlas dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu agama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kesempatan, keistiqomahan, rasa senang dan rasa tertarik untuk selalu menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita niat yang ikhlas dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin berbakti kepada orang tua, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan di hari yang penuh dengan berkah ini, yaitu hari Jumat, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah, marilah kita terus mengoreksi niatan kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Apakah niatan kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang namanya talabul ilmi, belajar, menuntut ilmu, itu merupakan ibadah. Dan ibadah harus didasari dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas akan melahirkan semangat dalam belajar. Niat yang ikhlas akan melahirkan keseriusan dalam belajar, sehingga tidak ada rasa ngantuk, rasa capek, rasa lelah, bosan, tidak ada. Dan yang lebih hebatnya lagi, rasa ikhlas, niat yang ikhlas akan melahirkan dan mendatangkan ilmu-ilmu yang barokah bagi para penuntutnya. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dan yang harus kita sadari betul bahwa menuntut ilmu, belajar ilmu agama merupakan ibadah yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidaklah baik kita remehkan, tidak baik kita lalai, dan tidak baik kita bermain-main dalamnya. Belajar memiliki kedudukan yang tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditunjukkan di mana para malaikat, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, para malaikat merundukkan sayap-sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada para penuntut ilmu. Bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan yang terdapat di dalamnya lautan, semuanya beristighfar, memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya belajar ilmu agama adalah ibadah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu hendaklah kita ikhlas, karena ini ibadah, dan bersungguh-sungguh di dalamnya, karena ibadah ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti tentunya karena belajar adalah ibadah yang memiliki kedudukan tinggi, pastinya pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan adalah pahala yang besar, pahala yang tinggi, pahala yang agung. Apa di antara pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi para penuntut ilmu? Pahala yang paling besar adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti suatu jalan, siapa yang meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, berusaha untuk mendapatkan ilmu, berusaha untuk belajar, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan gampangin buat dia masuk surga. Ini pahala yang besar bagi para penuntut ilmu. Pahala yang besar bagi para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas dalam belajar, supaya kita semangat dan serius sehingga mendapatkan ilmu yang barokah, dan akhirnya kita pun menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya dari fikih ibadah ini, marilah kita mengulang dulu, memurojaah terlebih dahulu apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas keutamaan sholat berjamaah, di mana keutamaan sholat berjamaah ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang sholat berjamaah dibandingkan dengan orang yang sholat sendirian, maka pahala orang yang sholat berjamaah itu lebih besar, lebih banyak 27 kali lipat daripada orang yang sholatnya sendirian. Artinya ya ikhwan, kalau seseorang sholat berjamaah selama 1 tahun penuh, lalu ada orang sholat sendirian terus, maka sholat orang yang sendirian ini
baru bisa menyamai pahala orang yang sholat berjamaah selama 1 tahun penuh. Kalau orang yang sholat sendirian ini telah melaksanakan sholat selama 27 tahun baru sama pahalanya. Bayangkan betapa besarnya balasan yang didapat oleh orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ini keutamaan yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan dan bantuannya supaya kita selalu mudah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga membahas apa hukum sholat berjamaah. Penulis kitab Fikih Muyassar, beliau mengatakan bahwa sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 102, di mana Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka. Dan apabila engkau wahai Muhammad sedang berada di tengah-tengah mereka para sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri untuk sholat bersamamu. Haibati fillah, para siswa SMA Plus Level Furqan, ayat ini menerangkan tentang wajibnya sholat berjamaah pada saat kondisi perang. Bayangin, lagi perang, lagi tempur, itu sholat berjamaah tetap wajib dilaksanakan. Karena dalam konteks ayat ini Allah menyebutkan dengan kata perintah, dan perintah itu menunjukkan wajib. Kalau dalam masa peperangan saja sholat berjamaah itu wajib hukumnya, apalagi pada kondisi aman, tidak ada peperangan, maka lebih sangat wajib lagi untuk sholat berjamaah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya orang-orang munafik tahu pahala yang ada pada kedua sholat ini, maka niscaya mereka pasti mendatangi sholat isya dan sholat subuh, walaupun harus merangkak, mereka tetap mendatanginya. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah berniat untuk memerintahkan agar sholat dilaksanakan. Kemudian aku tunjuk seorang laki-laki untuk menjadi imam dalam sholat. Kemudian aku sendiri pergi bersama sekelompok orang sambil membawa kayu bakar. Aku dan mereka pergi ke orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, dan aku akan bakar rumah mereka. Lihat, Nabi SAW sampai mau ngebakar rumah. Ngebakar rumah itu perkara yang besar ya ikhwan. Hukumannya berarti hukuman yang gak main-main. Hukumannya membakar rumah, tempat tinggal. Itu menunjukkan bahwa pelanggarannya bukan pelanggaran yang biasa.
Karena kalau saja sholat berjamaah itu sunnah, nggak mungkin Nabi sampai seperti ini, menghukum sampai seperti ini. Tapi adanya hukuman seperti ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Akan tetapi Nabi SAW tidak melaksanakan hal tersebut. Kenapa? Karena di rumah bukan hanya ada laki-laki yang wajib sholat berjamaah, ada orang-orang yang gak wajib sholat berjamaah, seperti perempuan, anak kecil, orang yang sedang sakit, orang yang sudah tua, lansia, itu mereka nggak wajib sholat berjamaah. Makanya Nabi nggak jadi bakar rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Tapi adanya niat dari Nabi untuk hal itu menunjukkan kalau Nabi nggak main-main. Taib. Dalam sebuah hadis sahih juga dikatakan ada seorang sahabat yang buta dan dia tidak memiliki seseorang yang selalu mengantarkannya ke masjid. Nggak ada. Dia datang kepada Nabi meminta keringanan supaya bisa sholat di rumah karena dia buta. Awalnya Nabi SAW menyetujui, mengiyakan orang yang buta itu boleh untuk sholat di rumah. Tetapi ketika orang yang buta itu pergi, Nabi langsung memanggilnya lagi dan bertanya, apakah kamu bisa mendengar azan? Kata orang yang buta itu, iya, saya bisa mendengar azan. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, maka kamu wajib untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Karena tidak ada uzur bagimu meninggalkan sholat berjamaah. Bayangkan, orang yang buta. Aduh, Nabi berarti kejam banget. Bukan. Tapi justru karena Nabi sayang. Sebab dalam sholat berjamaah itu pahalanya besar. Makanya Nabi gak mau ada satu umatnya yang tidak menjaga sholat berjamaah. Nabi pengen semuanya sholat berjamaah supaya semuanya dapat pahala yang besar. Nah, pendalilannya kalau orang yang buta aja diwajibkan oleh Islam untuk sholat berjamaah, maka terlebih lagi dengan orang yang sehat walafiat, sempurna fisik, dan mampu melangkahkan kaki, mampu melihat. Terlebih lagi mereka itu sehat, fisik sempurna, maka mereka lebih wajib mendatangi sholat berjamaah. Adapun perempuan, maka perempuan itu lebih baik melaksanakan sholat di rumah saja. Namun kalau mereka ingin berangkat ke masjid, maka boleh. Namun dengan catatan minta izin kepada orang tua atau kepada suaminya jika telah berumah tangga. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga membahas permasalahan, yaitu jika seseorang masuk masjid dan dia udah sholat tapi masjid itu baru mau sholat. Misalnya dia masuk masjid waktu asar, dia udah sholat asar, cuman pas dia masuk masjid itu baru mau melaksanakan sholat asar berjamaah. Apakah dia ikut sholat berjamaah atau nggak usah? Jawabannya adalah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada orang yang ditanya sama Nabi, bagaimana sikapmu bila kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya atau bahkan mematikan sholat dari waktunya? Sahabat yang ditanya yaitu Abu Dzar berkata, apa perintah Allah kepadaku? Apa perintah Anda kepadaku? Nabi bersabda, sholatlah pada waktunya. Lalu bila kamu mendapatkan sholat bersama mereka, maka
Salatlah karena sesungguhnya ia sunnah bagimu. Jadi kalau misalnya orang sudah sholat, lalu dia mendatangi masjid, masjid itu baru mau sholat, maka yang dia lakukan adalah sholat lagi, ikut berjamaah dengan masjid tersebut. Itu boleh. Jadi dia sholat asarnya seolah-olah 2 kali, boleh. Dan yang kedua dihitung sebagai sunnah. Tapi kalau tanpa alasan seperti ini, misalnya dia di masjid udah sholat asar, pas pulang ke rumah dia sholat asar lagi 2 kali, kata dia biar pahalanya banyak, ini nggak boleh. Ya kata dia biar pahalanya banyak, ini nggak nggak boleh. Lalu pada pertemuan yang lalu kita juga membahas dengan jumlah minimal yang sah untuk sholat berjamaah. Berapa orang, minimal berapa orang supaya sholatnya dibilang berjamaah. Minimal jumlah orang agar dikatakan berjamaah dalam sholat adalah 2 orang. Kalau sudah ada 2 orang itu sudah dianggap sholat berjamaah. Sebab Nabi pernah mengajarkan kepada seorang sahabat yang bernama Malik bin Al-Huwairis. Kata Nabi, bila waktu sholat telah tiba, maka kumandangkanlah azan, kemudian qomat, dan hendaknya yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imam. Lihat kata Nabi, hendaknya yang lebih tua di antara kalian berdua jadi imam. Lihat, 2 orang tapi bisa dikatakan sebagai berjamaah dalam aturan Islam. Kemudian yang terakhir yang kita bahas juga, dengan apa salat berjamaah didapat? Maksudnya pas gerakan paling terakhir di mana? Gerakan paling terakhir supaya kita dapat salat berjamaah. Penulis mengatakan salat berjamaah itu didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat sama imam. Siapa yang bisa mendapatkan 1 rakaat sama imam, berarti dia dapat salat berjamaah. Salat maghrib di rakaat ketiga dia masih bersama imam. Imam berdiri untuk rakaat ketiga. Orang baru masuk, masbuk, orang yang terlambat salat berjamaah baru masuk di rakaat ketiga. Dia dapat gak salat berjamaah? Dapat. Sekali lagi, salat berjamaah itu bisa didapat dengan mendapatkan 1 rakaat. Dan 1 rakaat itu bisa didapat maksimal dalam keadaan ruku. Kalau ketika seorang imam salat maghrib sudah sampai di rakaat ketiga dan posisinya sedang ruku, lalu ada orang masbuk langsung ikut ruku juga, dia dapat 1 rakaat, artinya dia juga dapat salat berjamaah. Tapi kalau sudah lewat ruku, dia nggak dapat rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ruku itu adalah patokan akhir seseorang mendapatkan rakaat. Kata Nabi, jika kalian datang sholat berjamaah sementara kami sudah sedang sujud, maka langsung sujud, jangan nungguin berdiri. Kebanyakan orang ketika ngelihat imamnya sujud, dia berdiri aja, nungguin imamnya berdiri baru dia takbir. Salah. Yang Nabi ajarkan, kalau imamnya udah sujud, takbir langsung ikut sujud. Wala ta'udduha syai'an, dan yang kamu sujud itu jangan kamu anggap kamu dapat 1 rakaat ya. Kamu memang langsung masuk sholat pada saat imam sujud, tapi masuknya sholat kamu di saat imam sujud enggak dinilai sebagai 1 rakaat. Waman adraka rak'atan faqad adraka shalah. Sungguh siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat berjamaah. Ahibati fillah,
para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, itu dia murojaah terhadap apa yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Nah, sekarang pertemuan yang berikutnya, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan apa yang akan kita bahas dari pelajaran yang baru di kitab fikih ibadah ini. Ya, pembahasan yang baru kita masih berkaitan dengan sholat berjamaah, tapi kaitannya dengan siapa yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah karena uzur. Atau dengan kata lain, orang-orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tentunya boleh meninggalkan sholat berjamaah ini karena adanya uzur ya ikhwan ya. Karena adanya uzur. Baik, biar lebih jelas yuk kita kembali ke kitab Fikih Muyassar. Kita buka. Penulis mengatakan al-mas'alatul khamisatu. Permasalahan yang kelima. Man yu'dharu bitarkil jama'ati. Orang yang dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah karena adanya uzur. Yu'dharul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwalit taliyati. Seorang muslim boleh meninggalkan sholat berjamaah untuk keadaan berikut ini. Al-awwalu al-marid. Yang pertama, sakit. Mardan yalhaquhu minhu masyaqqah. Sakit yang penderitanya itu kesulitan. Lau dhahaba ilal jamaah. Kalau dia harus keluar rumah, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Sakit yang menyebabkan seseorang sulit untuk pergi ke masjid. Jadi nggak semua sakit ya. Hanya sakit-sakit yang menyebabkan seseorang nggak bisa pergi ke masjid seperti demam, panas, tipes. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisal 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak berdosa bagi orang yang buta dan tidak berdosa pula bagi orang yang pincang meninggalkan ibadah yang wajib seperti sholat berjamaah. Sekali lagi Ustaz ulang, tidak berdosa orang yang buta dan orang yang pincang serta orang yang sakit. Mereka tidak berdosa meninggalkan salat berjamaah. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marida takhallafa 'anil masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah tidak salat di masjid. Kapan? Yaitu ketika beliau sakit. Waqala, dan beliau pun bersabda, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan, suruhlah Abu Bakar agar menjadi imam dalam salat bersama orang-orang. Waliqauli Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad alima nafaquhu nifaquhu au maridun. Kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat itu tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Di zaman para sahabat gak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah terang-terangan kemunafikannya, atau orang yang sakit. Kata Ibnu Abbas, orang yang meninggalkan sholat berjamaah di zamannya kalau gak munafik ya sakit.
Wa kadzalikal khaif hudutsil marad li'annahu fi maknahu. Begitu pula orang yang kalau sakitnya tambah parah atau jadi sakit jika dia pergi ke masjid, maka orang yang takut khawatir jadi sakit ini sama seperti orang sakit di mana dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Maksudnya gimana takut sakit? Seperti dalam keadaan hujan yang turun, kondisinya sedang lemah. Kalau dia pergi nanti masuk angin sakit. Kalau dia pergi nanti dia demam. Maka pada saat itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Orang yang sakit dan orang yang takut jadi sakit itu sama, boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tsani, al-mudafi'u ahad al-akhbathain aw man bihadratihi ta'amun muhtajun ilaihi. Yang kedua, orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang sedang atau orang yang lagi nahan buang hajat, entah buang air kecil atau buang air besar. Serta orang yang lapar, sementara makanan sudah tersaji di hadapannya. Ya, walaupun alhamdulillah zaman sekarang masjid sudah ada yang namanya toilet, nggak jauh ya. Jadi kalaupun seseorang ingin buang hajat, paling dia ketinggalan rakaat aja, tapi dia masih tetap bisa sholat berjamaah. Berbeda sama orang yang sedang camping, sedang di luar ya, dimana nggak ada toilet dan dia harus pergi ke sungai misalnya. Kalau dia pergi ke sungai, dia bakalan ketinggalan sholat berjamaah. Maka pada saat itu dia boleh meninggalkan salat berjamaah karena ingin buang hajat. Atau ya, poin yang kedua juga sama, yaitu orang yang lapar, mau makan dan dia pengen makan dan makanannya sudah tersaji di hadapannya. Nah, dua kondisi ini, nahan buang hajat sama mau makan dan makanannya sudah tersaji, adalah dua keadaan yang boleh bagi seseorang meninggalkan salat berjamaah. Li hadits Aisyah radhiyallahu an. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang sudah disajikan makan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathain. Dan juga tidak ada salat bagi orang yang sedang menahan buang hajat. Apa maksudnya tidak ada salat? Maksudnya salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sempurna. Oleh karena itu, hendaklah orang yang sedang buang hajat dulu. Dan orang yang pengen makan, makan dulu baru salat. Kenapa? Supaya salatnya jadi khusyuk. Dan salat yang khusyuk akan bernilai pahala yang besar. Beda orang yang lagi sakit buang air kecil, pengen buang air kecil, dia nahan kebelet, suruh sholat nggak fokus, pengen buru-buru kelar. Begitu pula orang yang sedang lapar, pengen makan, suruh sholat dulu. Nah, ketika sholat dia malah ngebayang-bayangin makanan, jadi nggak khusyuk sholatnya. Lalu yang ketiga, man lahu dha'iun yarjuhu au yakhafu dia amalihi au kutihi au dararan fihi. Orang yang boleh meninggalkan sholat adalah orang yang kehilangan barang dan dia yakin bisa mendapatkannya. Dia berharap bisa mendapatkannya. Orang yang lagi kehilangan barang dan dia yakin kayaknya ketinggalan di sini nih, ya. Nah, pada saat itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau dia nggak yakin karena udah lupa banget lah, biarin aja, hilang, orang murah ini. Lagian juga saya nggak tahu di mana. Nah, kalau seperti ini ya dia harus sholat berjamaah. Tapi berbeda halnya kalau dia yakin, ini di sini nih kemungkinan besar. Karena tadi saya pas di sini
saya copot, kemungkinan besarnya saya dapat lagi nih. Ini boleh meninggalkan sholat berjamaah. Begitu pula bagi orang yang takut hartanya hilang atau hartanya menjadi rusak. Di rumahnya sedang ada renovasi misalnya. Harta bendanya ada di dalam rumah. Dia pengen ninggalin untuk sholat berjamaah, nggak ada orang yang menggantikannya dalam mengawasi para tukang. Dan dia takut, ya, dia takut nanti ada orang yang gelap mata, hartanya dirampok. Maka pada saat itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Li hadis Ibnu Abbasin marfu'an. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang marfu. Marfu itu berarti bukan perkataannya Ibnu Abbas, tapi ini perkataan Nabi SAW. Man sami'an nida falam yamna'hu min ittibaihi udhrun. Barang siapa mendengar panggilan azan, lalu tidak ada suatu uzur yang mencegahnya, menghalanginya untuk sholat berjamaah. Qalu famal udhru ya Rasulullah. Para sahabat langsung bilang, emang uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah apa wahai Rasul? Qala khaufun aw marad. Kata Nabi, uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah adalah rasa takut dan sakit. Lam yakbalillahu minhu sholat allati shalla. Allah tidak menerima darinya sholat yang dilakukan. Maksudnya, kalau ada orang yang bisa sholat berjamaah tapi dia malah nggak sholat berjamaah, Allah nggak terima sholatnya. Maksud nggak terima di sini bukan nggak sah ya, tapi nggak sempurna pahalanya di sisi Allah. Sekali lagi, kata Nabi SAW, barang siapa bisa mendengarkan azan dan tidak ada penghalang baginya untuk mendatangi masjid salat berjamaah, artinya dia bisa salat berjamaah, cuman males. Apa kata Nabi? Maka Allah gak akan terima salatnya. Lalu para sahabat bertanya, apa uzur yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah? Yang pertama khauf, takut, au marad atau sakit. Nah, orang yang kehilangan barang dan dia bisa menemukannya lagi, itu kan dia merasa takut kalau nggak buru-buru dicari, nanti takutnya malah diambil sama orang yang jahat. Ini kan rasa takut. Atau seseorang takut hartanya hilang, ini juga rasa takut. Jadi rasa takut itu membolehkan seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah. Takut terhadap hartanya ya, takut hartanya hilang, takut hartanya rusak, takut hartanya diambil orang. Nah, ini boleh. Dia pada saat itu boleh menjaga hartanya atau mencari hartanya yang hilang. Wa kadza kullu khaifin ala nafsihi aw malihi aw ahli wa waladihi. Begitu pula orang yang takut terhadap dirinya. Dia takut sakit atau sakitnya malah tambah parah, boleh tidak sholat berjamaah. Aw malihi, atau dia takut terhadap hartanya nanti hilang. Kalau dia pergi ke masjid nanti hilang. Pada saat itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Aw ahli wa waladi, atau dia khawatir terhadap keluarganya atau anaknya kalau dia tinggalin untuk sholat berjamaah, maka pada saat itu
dia boleh untuk tidak sholat berjamaah. Fa innahu yu'dzaru bitarkil jamaah. Orang-orang dalam keadaan seperti ini takut terhadap diri, takut terhadap harta, takut terhadap anak dan keluarga, dibolehkan dalam Islam meninggalkan sholat berjamaah. Fa innal khauf udhrun. Dan perlu diketahui, khauf, rasa takut itu termasuk uzur syar'i. Rasa takut termasuk uzur syar'i. Uzur yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang haram. Contoh sesuatu yang haram, misalnya makan bangkai, itu kan haram ya. Tapi dia takut kalau nggak dia makan dia mati karena dia sedang tersesat. Maka itu adalah uzur. Rasa takutnya uzur sehingga membolehkan dia untuk melakukan sesuatu. Arabi yang keempat, husulul adza bimatarin wa wahlin wa thaljin wa jalidin. Terdapat gangguan, terjadi gangguan yang disebabkan oleh mator, hujan, wahal, lumpur, salju, wajalid, angin kencang dan dingin di malam yang gelap. Ya, angin kencang, dingin di malam yang gelap. Kalau terjadi penghalang hujan gede, susah buat ke masjid, atau ada angin ribut yang berbahaya, atau turun salju yang dingin banget, atau jalanannya lumpur, khawatir terpleset, jatuh, berbahaya. Ini kondisi membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Al-khamis yang kelima, belum ya. Sekali lagi Ustaz ulang, Ar-Rabi, kata penulis yang keempat, husulul adza, terjadinya penghalang, bimatorin karena turun hujan, wa wahlin, lumpur, wasaljin, salju, wajalidin, jalidin itu turun salju, aurihun baridatun syadidatun bilailatin muslimah, atau ada angin ribut, angin kencang yang sangat dingin di malam yang gelap. Li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan muadzin, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muadzin. Nabi memerintahkan muadzin, idza kanat lailatun baridatun dzatu matrin, apabila kondisi di malam hari dingin dan gitu hujan, yaqul, agar si muadzin itu berkata, ala sallu firrihal, ketahuilah, silakan kalian sholat di rumah kalian. Kalau terjadi gangguan seperti yang disebutkan tadi, ada sunnah yang harus dilaksanakan oleh muadzin, oleh orang yang mengumandangkan azan, di mana dia mengatakan shollu fi buyutikum, shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nabi pernah mempraktekkan itu ketika di suatu malam udah gelap, dingin, banyak angin. Nabi perintahkan kepada orang yang mengumandangkan azan atau muadzin untuk menyampaikan ala sallu firrihal dalam azannya, yang artinya ketahuilah, silahkan kalian sholat di rumah kalian masing-masing. Al-khamis, husulul masyaqqati bitatwilil imam. Merasa sulit, merasa sengsara, merasa berat gara-gara imamnya panjang bacaannya. Di kalangan saya imamnya egois, baca suratnya panjang banget. Udah tahu jamaahnya
banyak yang sudah tua, bahkan ada orang sakit, tetap aja dia bacanya surat-surat panjang. Nah, kalau kita ketahui di suatu tempat, di suatu wilayah, masjidnya kalau sholat imamnya baca panjang, maka bagi para makmum yang kesulitan, rasa berat, seperti yang sudah tua, seperti yang sedang sakit, maka boleh meninggalkan sholat berjamaah. Lianna rajulan sho'alla ma'a Mu'az. Pernah di zaman Nabi ada seorang laki-laki melaksanakan sholat bersama Mu'az. Mu'az jadi imam, si laki-laki itu jadi makmum. Summan farad. Di tengah-tengah sholat dia keluar, ngebatalin sholat. Lalu dia sholat sendirian, nggak bersama Mu'az. Fasalla wahdahu lima tawala Mu'az. Dia jadi sholat sendirian, gak mau berjemaah. Karena Mu'az bin Jabal tamat. Ustaz kurang tahu ini Mu'az siapa. Karena Mu'az memanjangkan bacaan sholatnya. Falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam hina akhbarahu. Dan Nabi tidak mengingkari orang yang sholat sendirian itu ketika Nabi dikasih tahu. Jadi kejadiannya ya ikhwan, suatu ketika Mu'az sedang mengimami sholat. Ada seseorang sedang membawa barang, kalau tidak salah dia bawa air. Terus dia mampir dulu ke masjid untuk sholat. Sedangkan ember atau wadah yang digunakan untuk angkut air gak rapat, jadi ada yang bocor, netes-netes. Si pemuda ini merasa, kalau dia ngikutin sholatnya Mu'az bisa habis airnya karena kelamaan. Dia pun sholat sendirian, ya keluar dari berjamaah, dia sholat sendirian, kemudian dia pergi. Kemudian dilaporin sama Nabi, kalau ada orang munafik baru, soalnya dia pas lagi sholat berjamaah, dia keluar, dia malah sholat sendirian. Dipanggil orang tersebut. Kemudian ditanya, apa benar begini? Dia jawab iya. Lalu dia menyebutkan alasannya. Dan Nabi tidak mengingkari. Dengan kata lain, Nabi menyetujui, ya udah nggak apa-apa kamu keluar dari jamaah, sholat sendirian nggak apa-apa, karena ada uzur, yaitu imamnya kepanjangan. Dan Nabi marah kepada Mu'az. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'az. Wahai Mu'az, kamu mau jadi tukang fitnah. Maksudnya kamu mau bikin orang nggak masuk Islam. Kamu mau jadi penyebab orang keluar dari Islam. Kamu mau jadi penyebab orang jadi enggan untuk masuk Islam gara-gara sholatnya kelamaan. Saking marahnya Nabi, Mu'az pun bilang, seandainya saya pada saat itu belum dilahirkan. Saking kerasnya marahnya Nabi. Ini uzur bagi para jamaah atau para makmum yang kesulitan gara-gara imamnya kepanjangan, boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini adalah pelajaran bagi para imam, supaya jangan terlalu panjang bacaannya. Lihat makmumnya. Apalagi kalau ada orang tua, orang sakit, susah berdiri, jangan kepanjangan. Kalau mau sholatnya panjang, nanti sholat sunnah sendirian, baca surat yang panjang sekalian. Tapi kalau lagi berjamaah jangan. Kecuali memang udah ada kesepakatan, diumumin sholat di sini panjang ya, seperti sholat di saat itikaf, ya sekali sholat 3 juz, sekali sholat tahajud 3 juz, biar 10 hari langsung khatam, misalnya seperti itu. Kalau diberitahu ya udah, imamnya jalankan. Tapi kalau belum diberitahu, belum ada kesepakatan seperti itu, ya imamnya jangan panjang. Taib. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Asadis yang ke-6. Khauf khawatir rifqati fis safar. Takut ketinggalan rombongan safar. Ini yang ke-6. Takut ketinggalan rekan-rekan dalam safar. Pas lagi singgah di rest area, teman-teman yang lainnya ke toilet, dia pengen ke masjid istirahat.
Masuk waktu sholat. Cuman teman-temannya udah pada masuk ke mobil. Udah selesai dari toilet. Nah yang tadi pergi ke masjid, dia bingung tuh. Ini udah masuk waktu sholat, berjamaah apa enggak ya? Apa gimana nih? Kalau saya sholat berjamaah, saya takut ditinggalin sama travel nih. Pada saat itu, ya, dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Dia nggak perlu sholat berjamaah di masjid itu. Langsung masuk mobil, ikutin travel, atau ikutin bus karena takut ditinggalin. Lima fi dzalika min insyigoli qalbihi idan tadharol jama'atu. Karena kalau dia maksain buat sholat berjamaah, nanti hatinya deg-degan. Duh ditinggalin apa enggak ya? Pikirannya juga nanti jadi bingung. Waduh teman-teman saya mau nungguin apa enggak ya? Akhirnya apa? Enggak khusyuk. Auda khala fiha makhofa dia wa fawatir ifqatihi. Dia jadi mikirin ditinggalin apa enggak, ditungguin apa enggak. Jadi mikirin begitu mulu, akhirnya sholatnya enggak khusyuk. Oleh karenanya Islam membolehkan orang yang dalam keadaan seperti ini untuk tidak sholat berjamaah. Sabi yang ketujuh, al-khauf min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadir ma'ahu. Takut kerabatnya meninggal sementara dia tidak hadir mendampinginya. Ini ada seseorang yang nemenin keluarganya sakit di rumah sakit. Tiba-tiba masuk waktu sholat. Kebetulan di rumah sakit itu ada masjid yang mendirikan sholat berjamaah. Cuman dia takut kalau saya sholat berjamaah, saya takutnya nanti malah keluarga yang saya temenin ini yang lagi sakit meninggal dunia. Saya lagi nggak sama dia lagi. Nah pada saat itu dia boleh nggak sholat berjamaah, dia boleh sholat sendiri sambil menemani keluarganya yang sedang dirawat. Boleh. Jadi dia sholatnya di ruang rawat inap. Boleh ini. Ka'an yakuna qaribuhu fi siyaqil maut. Atau boleh jadi kerabat atau keluarga yang sedang dia temenin di rumah sakit ini sedang sekarat. Wa ahabba an yakuna ma'ahu yulaqinuhu syahadata wa nahwa dzalik. Dan dia berharap ada di sampingnya supaya bisa mentalkininya 2 kalimat syahadat. Ya, ini sekarat lagi, nggak sadar. Saya pengen ada di sampingnya dia supaya kalau dia lagi sakaratul maut, saya talkinin dia, saya bantu dia mengucapkan kalimat syahadat. Orang yang seperti ini boleh untuk tidak sholat berjamaah. Sekali lagi, orang yang sedang menemani keluarganya dalam keadaan sakit, dan kalau dia tinggalin untuk sholat berjamaah, dia takut keluarganya malah meninggal, maka pada saat itu boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Beda ya kalau saudaranya ini udah mendingan, udah sehat walafiat, udah bisa ngobrol, udah bisa makan, udah bisa duduk. Yang nemeninnya itu kalau mau sholat berjamaah ya pergi aja tinggalin. Karena dia nggak takut kerabatnya meninggal. Tapi kalau dia takut kerabatnya meninggal karena kondisinya ya yang menyatakan seperti itu boleh untuk tidak sholat berjamaah. Yang kedelapan, samin mulazimatu gharim lahu. Mulazamatu gharimin lahu. Apa itu yang kedelapan? Penagih hutang yang membuntuti dirinya. Ada penagih hutang yang kasar, sedangkan dia lagi nggak punya uang. Sering udah dikatakan kalau saya lagi nggak punya uang, dia malah marah-marah, malah dia pokoknya zolim lah. Kalau ada seseorang punya utang dan lagi nggak punya uang untuk membayarnya, terus dia dibuntutin sehingga nggak bisa keluar rumah. Kalau dia keluar rumah langsung dicegat. Maka baginya boleh untuk meninggalkan salat berjamaah. Baginya boleh untuk meninggalkan salat berjamaah.
Kecuali ya orang yang punya utang ini dia udah punya duit, cuman dia nggak mau bayar. Nah, ini beda lagi. Ya, orang yang sudah punya duit untuk membayar, maka dia harus membayar. Kalau dia tunda-tunda karena dia nggak mau bayar, kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang yang udah punya duit tapi nggak mau bayar utang itu zolim namanya. Zolim, dan zolim akan mengakibatkan seseorang menjadi gelap gulita kelak di hari kiamat nanti. Nauzubillahi min zalik. Sedangkan di hari kiamat nanti kita butuh cahaya untuk mengarungi perjalanan yang panjang di akhirat nanti. Kita butuh cahaya untuk menyeberangi jembatan Sirat. Baik. Selanjutnya al-mas'alatus sadisah. Pembahasan yang keenam. I'adatul jamaah fil masjidil wahid. Mengulangi sholat berjamaah di dalam satu masjid. Ini biasanya terjadi nih di masjid-masjid, terminal, stasiun, mall. Pas lagi sholat, jamaah yang pertama selesai, datang lagi jamaah yang kedua. Boleh nggak mendirikan jamaah yang kedua di masjid? Boleh nggak mendirikan jamaah yang kedua di masjid? Idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'atil masjid ma'al imamir ratib wa fatathumus salat fayasihu an yusallu jama'atan thaniyatan fil masjid nafsihi. Kalau ada sekelompok orang terlambat, ketinggalan sholat berjamaah sama imam rawatib. Jadi imam rawatib bersama jamaah yang pertama udah sholat asar. Udah. Datang sekelompok orang lagi belum sholat asar. Nah, sekelompok orang yang belum sholat asar ini karena udah ketinggalan sholat sama imam, imam udah selesai, udah beres, udah kelar, udah salam. Maka mereka kelompok orang ini boleh mendirikan jamaah yang kedua di masjid yang sama. Di umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Apabila seseorang sholat bersama orang lain sehingga jadi dua orang, itu lebih baik, pahalanya lebih besar daripada dia sholat sendirian. Orang yang sholat bertiga lebih besar pahalanya daripada berdua. Yang sholat berempat lebih besar pahalanya daripada bertiga, terus dan seterusnya. Nabi mengumumkan seperti itu, menyatakan seperti itu. Jadi kalau ada masjid telah melaksanakan sholat bersama imam rawatib, datang lagi kelompok yang berikutnya ketinggalan sholat, maka kelompok yang berikutnya ini boleh melangsungkan sholat berjamaah yang kedua. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam lirajuli, dan demikian pula berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang pemuda, alladzi hadara ilal masjid ba'da intihai salatil jamaah. Nabi pernah berpesan kepada seorang pemuda yang mendatangi masjid, ya, dan sholatnya udah selesai. Nabi sama para sahabatnya udah selesai sholat, udah salam. Tiba-tiba datang satu orang, dia belum sholat. Pas dia mau sholat, Nabi bilang, siapa yang mau nemenin orang itu sholat? Jamaah yang sudah sholat, kalau pengen sholat lagi nemenin dia boleh, dan dapat pahala sunnah. Qala faqama ahadul qaumi fa shalla ma'ar rajul. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan menemani orang yang baru datang itu untuk sholat berjamaah. Wa kadzalika idza kana al-masjidu masjidus suq. Begitu pula kalau masjidnya itu terletak di pasar, di mall, pasti jamaahnya banyak. Bahkan bisa sampai jamaah kelima. Al-tariq, atau masjid pinggir jalan, wa ma'asbah dzalik, atau masjid-masjid yang seperti itu, seperti di terminal, stasiun, bandara, fala ba'sa bi i'adatil jama'ati fihi. Maka boleh untuk mengulangi jamaah di masjid-masjid seperti ini. Wa bi khassah idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratib.
Terlebih lagi kalau masjidnya belum ada imam rawatibnya. Kalau masjid belum ada imam rawatibnya, maka boleh jamaahnya diulang-ulang. Kalau ada imam rawatibnya aja boleh jamaahnya diulang-ulang. Wa yataraddad alaihi ahlus suqi wal marah. Dan orang yang di pasar, di mall, ya di pinggir jalan itu bergantian, silih berganti yang masuk ke masjid itu. Maka boleh. Namun ada nih yang nggak boleh, yaitu masjid udah ada imam rawatibnya. Ini masjid kampung atau masjid gangan atau masjid yang ada di suatu wilayah. Ketika sholat berjamaah yang pertama sudah selesai, datang jamaah yang kedua, dan jamaah yang kedua ini memang rutin. Dia nggak mau sholat berjamaah sama imam rawatib. Jadi dia bikin jamaah melulu yang kedua. Jamaah tandingan lah kita bilang. Ini haram kalau seperti ini. Karena masjidnya ada di masjid wilayah, masjid kampung, dan nggak ada imam rawatibnya. Berbeda kalau masjid pasar, masjid mall, masjid terminal, masjid stasiun, masjid pinggir jalan, di mana orang yang sholat di situ bergantian. Walaupun masjid-masjid seperti ini ada imam rawatibnya, maka boleh mengulangi jamaah di masjid tersebut. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silakan dicatat yang penting dan ditanyakan bila ada yang kurang dipahami. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.